Saham itu kan biasanya milik mahasiswa, jadi ciri khas. Iya. Ada nggak saham kampus yang menyebabkan bahwa mahasiswa ini tidak gelisah sekarang? Saham kampus yang menyebabkan mahasiswa tidak gelisah. Ya, bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Pelantara Mudo, kembali kami dengan Danau Tuo Institute yang bertempat di Kota Merapak, Kecamatan Nagari Lambah, Kecamatan Ampi Angke, Kabupaten Agam, melaksanakan diskusi tentang pemuda dan politik. Kita melihat hari ini bahwa ada sebuah semangat dari orang-orang muda untuk terjun ke politik, dan kita ingin membedah sejauh mana orang-orang muda punya interest ke politik ini. Dan itulah kami mengundang tokoh pemuda, gerakan pemuda yang ada di Kabupaten Agam Bukit Tinggi, yaitu saudara Rio Friadi, dan juga yang tidak asing lagi bagi kita di sini yaitu founder Danau Tuo Institute, Bung Muhammad Aliman Sahmi. Silakan ikuti pembicaraan kita ini dengan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bahwa sejak diluncurkannya beberapa konten di Pelantara Mudo ini, apresiasi dari para netizen cukup antusias, di mana terjadi peningkatan jam tayang dan peningkatan jumlah subscriber yang kami dapatkan. Dan berikan kritik untuk supaya channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa lebih bermanfaat untuk kemaslahatan. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel YouTube Pelantara Mudo yang dirahmati Allah, pada sore ini kami telah hadir di Danau Tuo Institute, dan juga dua orang yang kita ajak untuk berdiskusi tentang pemuda dan politik juga telah hadir. Menariknya adalah kedua orang ini adalah yang sering berselang sengketa ini di media sosial, dan kita ingin menghadirkan keduanya untuk membicarakan lebih hangat tentang peran pemuda dan politik. Dan selamat sore Bung Rio Friadi, Bung Sahmi. Kita tidak khawatir dengan corona, katanya tempatnya sudah disterilkan. Namun kehati-hatian juga penting. Baik, kita akan berbincang soal pemuda dan politik, di mana hari ini ada hambatan dari pengalaman yang muda-muda yang kita wawancarai, yang maju ke dunia politik. Banyak yang tua nyebut belum saatnya, belum saatnya, nunggu dulu gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat tahun pergerakan tahun 20-an itu pemuda menentukan arah negeri ini. Dan kemudian kawan-kawan yang ingin maju menjadi kepala daerah itu rata-rata tuh sudah di atas 30 sebetulnya. Tapi itu masih dianggap belum sama yang tua-tua. Itu bagaimana tanggapan Bung Rio Friadi? Pertama, terima kasih ya Ustaz ya, telah diundang ke sini. Ini bersama founder juga nih, luar biasa. Tentu saya juga banyak belajar nih dalam berdiskusi. Kalau saya melihat pemuda itu ada sebuah keistimewaan pemuda. Salah satu yang terlihat, pemuda itu dia tidak punya beban masa lalu gitu. Dia tidak punya beban masa lalu. Jadi apapun sikap yang diambil itu
akan orientasinya masa depan gitu. Dan pengalaman-pengalaman masa lalu karena memang dia baru muncul gitu kan, tidak terlalu banyak. Beda mungkin dengan generasi Ustadz, mungkin ya Nggak, saya masih muda. bisa ya, ya walaupun masih itu yang muda, tapi anggaplah atau generasi-generasi yang tua sekarang gitu kan, itu kan mereka punya pengalaman politik masa lalu, mereka punya pengalaman mengambil sikap politik. Tentu ini akan sangat menentukan bagaimana apa yang dia lakukan ke depannya. Dan kita pemuda, kita punya kelebihan di sana gitu. Kita nggak terpengaruh dengan bagaimana hegemoni atau di orde lama orde baru gitu, karena kita nggak mengalami langsung gimana prosesnya gitu kan, atau dan pengalaman masa lalu gitu. Jadi itulah menurut saya kehadiran pemuda dalam politik itu sangat menarik karena memang dia punya sisi idealis yang cukup kuat gitu kan, memandang masa depan dan apa yang dia lakukan ingin ke depan, tidak terlepas dari apa yang telah terjadi di masa lalu gitu. Itu mungkin. Kalau menurut Bung Sami? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan hambatan, pertama kalau berbicara tentang hambatan pemuda mengapa terlalu sulit untuk berbaur di yang namanya di panggung politik. Pertama, saya melihat pemuda kurang bisa merdeka dalam berpikir. Mengapa demikian? Banyak di antara pemuda-pemuda yang mungkin saya mungkin mengamati dari berbagai macam bentuk gerakan, banyak pemuda itu dibayang-bayangi oleh orang-orang tua yang berada di belakangnya. Ataupun mereka tidak bisa bergerak dan berpikir sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Rio tadi sebagai seorang yang idealis. Meskipun dia mengaku sebagai seorang idealis, tapi ada bayang-bayang pragmatis dari golongan tua yang berada di belakangnya. Tidak peduli apapun bentuk gerakannya, akan tetapi pemuda terkesan tidak mampu membangun sebuah pergerakan yang inklusif, tidak bisa berkreasi dalam pergerakan, tidak bisa membangun yang namanya formula-formula sesuai dengan pergerakan zaman sekarang. Kita lihat kemajuan-kemajuan yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat di negara tetangga, kita mengenal menteri pemudanya, menteri olahraga, menteri sukannya sekarang. Kalau lihat dari track record pergerakannya, kita bisa melihat bahwasanya mereka yang si Syed Sadid itu memang memiliki proses yang begitu bisa dibilang kuat, mulai dari dia berkuliah di UIA, kemudian bagaimana dia membangun pemikirannya, memperkuat teoritisnya, dan terus dia memformulasikan pergerakan. Kalau demikian, apa sebetulnya masalah pemuda hari ini menurut Bung Sami? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentu ada hal yang latar belakang. Kenapa tidak ada kemandirian pemuda itu, selalu dibayang-bayangi oleh orang-orang tua yang ada di belakangnya? Kira-kira Bung Sami, masalahnya apa? Mungkin agak sedikit, kalau saya memberikan penilaian mungkin kurang pas, karena saya tidak pernah terlibat dalam bentuk organisasi pergerakan. Tapi hanya dari pengamatan saja sebenarnya terkait dengan masalah itu. Mereka terpaut dengan mau mendahului senior tidak bisa. Masih bergerak, masih terpaut dengan yang nama bayang-bayang orang tua tadi. Jadi kemandirian itu tidak. Hukum senior, ya, senioritas. Jadi saya melihatnya demikian. Pernyataan ini benar nggak nih, Bung Rio? Artinya ini ada ada gium atau apa ya kita sebutnya. Senior, pasal 1 senior tidak pernah salah. Pasal 2 jika senior salah kembali ke pasal 1. Kalau junior tetap membangkang maka dianggap dibuang atau murtad. Mungkin ini Bung Rio yang terlibat aktif ini di gerakan keormasan dan OKP. Kira-kira gimana itu? Saya rasa memang saya pun juga kurang tepat menjawab ini karena memang secara kita nggak bisa mengeneralisir seluruh gerakan gitu kan, seperti apa yang disampaikan oleh Bung Sami tadi. Tapi kalau saya memandang ya memang kita perlu ada beberapa kacamata lah dalam memandang gimana sih kehadiran senior itu gitu. Nah, rata-rata memang di berbagai organisasi kepemudaan OKP itu kan kita itu butuh senior ya.
bukan dalam tatanan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ambil, meskipun kita nggak menutup diri di lapangan terjadi hal itu, tapi kita butuh guru lah gitu. Kita butuh guru yang akan membimbing gitu kan, senior yang akan membimbing junior-juniornya itu untuk bagaimana memahami gerakan, memupuk idealisme. Tentu kan butuh senior di sana gitu. Meskipun memang kita punya akses untuk membaca, akses untuk mencari informasi yang begitu luar sekarang, tapi tetap saja butuh semacam pendamping gitu. Nah, dan disitulah satu sisi kita butuh senior di dalamnya. Jadi kalau saya lebih memandang problem utama itu karena memang mungkin membaca gitu, membaca dalam artian baik itu literatur yang ada maupun membaca bagaimana kondisi kekinian gitu kan. Itu mungkin yang lemahnya gitu kan, sehingga mungkin yang membuat ketergantungan kepada senior itu. Ya bisa jadi ya. Ketika kita malas membaca ya kita menerima sudah saja dari senior kan gitu, hasilnya lagi. Jadi saya problemnya di sana. Bedanya memang kalau generasi 90-an gitu kan, itu kan mereka relatif tidak banyak punya senior gitu. Tidak banyak punya senior yang akan mereka gandrungi, akan mereka belajar di sana gitu. Kalau sekarang anak muda yang hari ini mereka punya banyak senior. Rata-rata organisasi kepemudaan pun rata-rata kan semuanya sudah punya senior gitu. Katakanlah kami gitu kan, organisasi saya itu kan cukup relatif paling muda lah di antara organisasi yang lain gitu kan. Tetap sudah punya banyak senior gitu, apalagi OKP yang lainnya yang relatif sudah cukup berumur gitu kan. Jadi mungkin ya bisa jadi memang benar yang disampaikan oleh Bang Sami tadi, ada kemungkinan nanti dengan adanya banyak senior, tentu anak-anak muda yang harusnya idealis ini mereka akan dimanjakan dengan apa yang dikatakan oleh seniornya. Tapi tapi boleh jadi ada kemungkinan lain juga akan semakin memperkaya mereka dalam memperkuat idealisme gerakannya gitu. Saya rasa mungkin. Jadi ada sisi plus, ada sisi minus pastinya. Ada sisi gitu. minus. Gitu. Ya. Nah, di kacamata Rio Friadi, seberapa besar senior itu legowo memberikan kesempatan terhadap junior? Oke. Ini butuh banyak studi kasus yang butuh benar-benar cukup komprehensif lah. Ya, ini kan belajar. Artinya selama ini kan sudah rahasia umum lah di kalangan apa namanya, aktivis gerakan. Iya. Senior itu tak banyak, apalagi kalau misalnya jarak umur antara saya dengan Rio misalnya kan tidak terlalu jauh. Dan tidak banyak yang mau memberikan kesempatan terhadap junior gitu. Kita tidak usah sebut lah, banyak lah kalau itu kita lihat gitu. Nah, seberapa jauh itu pertanyaannya, melihat kalau memang senior itu penting, senior itu perlu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam praktek partai politik misalnya, ada yang sudah 3 kali periode, 4 kali periode tidak mau keluar dari partai itu, tetap dia dulu lagi. Iya. Kan begitu. Nah, ini coba ini gimana itu? Pemberian kesempatan ya. Saya rasa memang ya perlu kita bedah kalau kita lihat itu misalnya dari segi partai politiknya ya, kita mungkin akan bedah beberapa partai politik itu, tapi mungkin tidak sampai ke sana lah pembahasan kita ya. Jadi kalau saya sih, kalau kesimpulan saya masih belum terjadi belum maksimal lah gitu senior itu melakukan regenerasi yang cukup baik lah pada junior-junior yang ada, karena memang fase anak muda ini kan baru muncul ke kancah politik kan relatif masih baru gitu kan. Artinya kalau kita lihat dulu zaman-zaman Orde Baru gitu kan, itu relatif anak-anak muda kan banyak memposisikan diri sebagai social control gitu. Katakanlah mahasiswa dan golongan pemuda lainnya. Kalau ada semacam pemisahan lah gitu. Yang karena memang yang untuk bergabung dalam masuk kepada aktivitas politik itu kan relatif cukup terbatas lah orang-orang masuk di dalamnya ya. Dan memang
kalau saya lihat mungkin nanti disangka kalau memang ada salah, saya menyimpulkan anak muda zaman-zaman Orde Baru kan cukup lebih memposisikan sebagai social control itu, mengawasi kinerja pemerintahan dan ikut mengkritisi gitu. Nah, pada pasca reformasi itu kan baru muncul keterbukaan itu, kesempatan itu mulai muncul. Kita mengenal anggota DPR muda-muda zaman itu ada Fadlizon dan Fahri Hamzah itu, sampai sekarang masih ada juga ikut di anggota DPR. Jadi itu baru muncul itu, dan saya rasa mungkin ke depan ini akan jadi diskusi menarik juga bagi kita, bagaimana proses pengalihan regenerasi kepemimpinan kalau kita bicara politik, tentu kita bicara masalah kepemimpinan ya. Bagaimana itu berjalan dengan baik kita. Jadi kalau disebut maksimal, saya rasa masih belum gitu. Tapi trendingnya itu sudah ada mendahulukan junior atau anak muda untuk maju ke panggung utama gitu. Kalau menurut Bung Sami gimana itu? Menangkap dari apa yang dibilang oleh Bung Rio tadi, kalau di era Orde Baru pemuda mampu melihat permasalahan. Akan tetapi di era pasca reformasi, masalah itu ada pada pemudanya. Sebenarnya. Jadi ketika mereka ditanya apa masalah sekarang, mereka lebih cenderung sulit untuk memformulasikan masalah, mengelaborasikan masalah, karena pada dasar masalah itu ada pada diri mereka. Sehingga kita bisa pernah melihat beberapa sebentuk gerakan social control. Kalau zaman Orde Baru, social control atau semacam demonstrasi ada didukung oleh masyarakat. Yang lucunya sekarang ada demonstrasi yang judulnya untuk membela masyarakat malah dihujat sama masyarakat. Karena dinilai itu tidak sesuai dengan konteksnya, atau mereka dipandang tidak memahami masalah sehingga mereka hadir sebagai masalah. Jadi seperti itu. Kalau tadi disebut bahwa pemuda itu dia sendiri tidak mengerti masalah itu, kayak gitu. Apa sebetulnya menurut pengamatan Bung Sami masalah yang ada di pemuda itu? Berarti kan kalau dia tidak mengerti dengan masalah, berarti kan ada masalah. Apa masalah di dalam pemuda itu? Pertama, saya mendapat banyak menangkap apa yang dijabarkan oleh Bung Rio tadi. Pertama, kemanjaan. Kemanjaan dengan seniornya kalau dalam pergerakan. Kemudian bagi mereka yang tidak larut dalam pergerakan, ada kemanjaan terhadap kondisi dan lingkungan. Bisa saja mereka manja. Contoh untuk yang sederhana saja, untuk pemuda yang fokus dalam dunia akademik. Kemanjaan mereka itu terlihat pada saat mereka merumuskan sebuah tulisan ilmiah ataupun merumuskan sebuah penelitian. Coba kita lihat mayoritas dari pemuda yang membuat sebuah tugas akhir di akademiknya itu memanjakan diri dengan copy paste. Kemudian ada juga dengan uang banyak mereka menyewa. Itu kemanjaan. Yang kedua, karena terlalu lamban dalam bergerak sehingga mereka ibaratkan mesin, ketika tidak terlalu digerakkan maka mesin itu akan menjadi masalah di lingkungannya, akan menimbulkan biaya-biaya yang lainnya. Itu ibaratkan mesin produksi misalnya, ketika mesin produksi tidak ada dioptimalkan, tidak dilakukan pemeliharaan, maka itu akan terus menambah biaya-biaya lainnya. Itulah ibarat pemuda saat ini. Kemudian ibarat dengan literasi tadi, kemalasan dalam membaca. Daya bacanya rendah, minat baca juga rendah. Itu akan menjadi permasalahan yang terus berkelanjutan bagi seorang pemuda. Nah, ini kira-kira yang terjadi hari ini, apakah ini terjadi secara alamiah, natural, atau memang terjadi secara sistematis? Ada sistem yang membuat pemuda ini begini gitu. Ya, saya lihat gini, pembangunan pemuda, kita nggak tahu ya, pembangunan sumber daya manusia terhadap pemuda itu seberapa jauh. Kita nggak lihat misalnya Bukit Tinggi itu kita nggak punya gelanggang untuk pemuda, untuk pentas kreativitas. Nagari kita nggak punya lagi, balai pemuda, kan gitu ya. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kesengajaan atau ini hanya terjadi alamiah saja begitu? Kira gimana tuh menurut Bung Rio? Saya rasa keduanya bisa ya, keduanya bisa
terjadi secara alamiah. Alamiah ini mungkin banyak faktor lah, seperti misalnya perkembangan teknologi informasi gitu kan. Anak muda semakin dimanjakan dengan hal yang sifatnya bisa membuang waktu mereka gitu kan. Atau boleh jadi di zaman yang sekarang yang cukup serba ada gitu kan, sehingga daya juang gitu kan, daya juang pemuda itu semakin berkurang timbang pemuda-pemuda era zaman lalu. Saya rasa juga bisa juga disebut sistematis gitu. Kalau sistematis ini mungkin yang paling mudah kita menganalisisnya, misal dari segi kehadiran orientasi kepemudaan dalam mengolah kadernya itu sudah sejauh mana dalam mereka membina, mengkader anggotanya itu untuk punya kapasitas yang bagus dalam dunia kepemudaan gitu kan. Nah, di situ mungkin kita coba analisis juga gitu. Apa benar organisasi kepemudaan itu melakukan pengkaderan yang benar, atau hanya sebagai ajang untuk eksistensi belaka gitu. Nah, saya rasa juga itu bisa juga jadi kajian kalau kita mau menyebutnya ini terkelola secara sistematis. Karena kalau organisasi kepemudaan tidak hadir di dalamnya, karena mereka menghimpun anak muda di dalamnya, tapi mereka tidak hadir dalam sebagai capacity building untuk anggotanya, itu juga dirasa percuma adanya organisasi kepemudaan ya. Nah, itu juga kita lihat. Nah, terkait juga kehadiran pemerintah katakanlah dalam mensupport, menyokong agenda-agenda kepemudaan, saya rasa juga bisa kita jadikan semacam alasan kenapa pemuda punya permasalahan cukup akut hari ini gitu. Ya apa namanya itu, saya juga melihat program-program pemerintah gitu kan yang sifatnya untuk mengarah kepada pemudaan lebih banyak sebagai casing saja gitu. Lebih banyak gimmick saja gitu. Disajikan ada pemudaan, ada satu kegiatan pemuda, tapi itu seolah eksklusif untuk program-program lainnya gitu. Nah, ini mungkin jadi apa ya? Jadi fenomena juga untuk kita analisis bersama-sama gitu. Saya rasa memang keduanya punya alasan juga, baik secara alamiah maupun secara sistematik. Kalau menurut Bung Sami gimana itu kira-kira? Apakah ini ada pola tersistematis atau hanya ini terjadi secara alamiah? Kalau dibilang pola sistematis, saya lebih cenderung seperti itu. Kenapa demikian? Dia timbul menjadi sebuah permasalahan karena ada pemantik yang kita tidak tahu ini bersumber dari mana. Dan itu terus menjalar dan terjadilah kondisi seperti saat ini. Jadi kerapuhan dari idealisme pemuda itu memang pada dasarnya telah terjadi karena ada suatu mungkin dari inovasi, tapi dipahami dengan cara yang lain, kemudian terjadilah sebuah kondisi permasalahan sistematis. Baik itu teknologi, cara menggunakan teknologi, sampai kepada program-program yang dilakukan oleh pemerintahan. Kita bisa melihat ketika pemerintah dalam rencananya, baik itu dari pemerintah nagari sampai ke pusat, ada yang namanya rencana untuk pembangunan sumber daya manusia. Bahkan di situ dibunyikan bagaimana pembangunan pemuda. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bung Rio tadi, pertama casing saja, dan kemudian hanya untuk pemenuh surat pertanggungjawaban, pemenuhan dari sebuah program. Jika ditanya apakah program telah berhasil, pelaksana program selalu mengatakan berhasil. Tapi pada dasarnya mereka lakukan hanya bagaimana menerapkan, bukan mensukseskan. Jadi itulah yang menjadikan pemuda saat ini seperti, ya bagi mereka tidak ada masalah di pemuda sekarang, bahkan mengatakan pemuda telah melihatkan progres yang baik. Tapi kalau kita lihat kenyataannya saat ini, apabila ditanya apakah bagaimana pandangan mereka tentang lingkungan, pemuda banyak mungkin tidak peduli, sikap apatis mereka terlalu tinggi. Jadi saya memahami itulah sebuah permasalahan yang tersistematis karena ada kemalasan yang dipelihara. Bagaimana tadi kita bicara di pemuda ya? Bagaimana dengan pemuda dengan politik dalam kacamata Bung Rio? Kita sudah reformasi ini tahun 98, kemudian 22 tahun kita mengalami reformasi. Tapi semakin ke sini, menurut pendapat saya itu pemuda itu semakin tidak
tidak punya posisi tawar. Paling jadi tukang tukang pasang baliho, tukang sebarkan kartu, Admin media sosial untuk jadi buzzer. Seperti itu yang kita lihat. Dan tidak ada kajian-kajian atau pikiran-pikiran dari pemuda yang melihat praktek politik yang ada hari ini. Iya, iya. Kalau dulu Orde Baru kita melihat kita memusuhi yang namanya KKN. Iya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi sekarang rasanya itu ketiga-tiganya itu penyakit akut yang luar biasa hari ini. Mulai dari pemerintahan sampai kepada partai sendiri gitu. Kan gitu ya. Ya. Jadi kalau saya ketua partai, saya akan mempertahankan bagaimana anak saya jadi ketua partai. Ya. Seterusnya begitu. Dan saya akan menyingkirkan orang-orang yang tidak mendukung saya gitu, dari pengamatan-pengamatan yang kita lihat. Bagaimana tuh kalau menurut Bu Yo? Bagaimana pemuda dengan politik hari ini? Benar nggak kira-kira apa yang kita sebutkan tadi? Ya, saya rasa benar-benar saja gitu. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, memang ya kita mungkin akan banyak membahas sebuah masalah hari ini gitu. Karena saya rasa anak muda hari ini cukup terutama baik di kalangan mahasiswa lah, cukup sudahlah itu terbuai dengan apa yang terjadi pemuda zaman dulu gitu. Apa yang bagaimana kiprah pemuda zaman dulu itu, sehingga mereka menunjukkan arogansi mereka sebagai mahasiswa atau pemuda yang kadang-kala memang tidak berisi gitu kan. Jadi ini mungkin yang jadi catatan juga. Nah, terkait dengan politik, saya rasa ini juga kajian menarik kita. Seluruh patron-patron atau komunitas-komunitas politik, baik itu partai politik maupun komunitas lainnya, itu saya rasa memang perlu membuat sebuah formula yang benar-benar maksimal agar kehadiran pemuda itu benar-benar dilibatkan dalam segala hal, terutama dalam hal keputusan strategis. Karena bagaimanapun yang akan melanjutkan proses kepemimpinan ini kan anak muda sekarang gitu. Oke lah, memang secara kapasitas kita melihat politik itu dari segi umur gitu kan. Tentu ini pasti akan dilanjutkan. Maka proses formula untuk regenerasi ini perlu dibuat gitu. Terutama misalnya untuk partai politik lah gitu kan. Bagaimana mereka memposisikan anak muda. Kita juga melihat fenomena misalnya pada 2019 kemarin gitu. Pemilu 2019 kemarin, banyak juga partai-partai politik yang membentuk barisan-barisan muda mereka, barisan muda mereka. Tujuannya tak lain tak bukan untuk apa? Untuk merebut suara milenial kan gitu, suara milenial. Saya justru menilai ini sebuah di sisi lain ini strategi untuk merebutkan suara milenial, tapi kita sebagai pemuda juga melihat ini kita hanya dijadikan corong untuk bagaimana meraup suara milenial saja gitu. Nah, yang mengolah kebijakan strategis tetap golongan kaum tua gitu kan. Nah, kita juga cukup apresiasi misalnya ada partai politik yang muncul memang dari kalangan muda yang kemarin itu kan. Jadi saya rasa memang fenomena ini memang harus dimunculkan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi saya rasa memang masalah memang sangat terjadi. Salah satu masalah utamanya karena memang belum kesiapannya kaum tua untuk diganti gitu kan, untuk anak muda. Ya, maka peran ini juga harus diambil oleh orang kaum tua, bagaimana mereka melakukan pembinaan gitu kan, melakukan regenerasi gitu kan kepada kaum muda. Karena memang ini harus cepat diganti gitu. Ini sudah pasti akan diganti, dan bagaimana nanti ketika mereka duduk nanti di kursi kepemimpinan mereka sudah sangat siap, tentu saja dengan proses yang telah dilalui. Bung Suami kan sering mengamati nih perjalanan dan sebagai seorang yang di dunia akademisi concern di situ. Apa sih sebetulnya persoalan partai politik ini ketika tidak mau memberikan ruang kepada pemuda? Begini, Ustaz. Sebelum saya melihat dari sisi mikro, saya mungkin ingin melihat dari sisi makro terlebih dahulu.
partai politik semenjak reformasi memang diberikan kebebasan, tidak dibatasi. Dan kemudian masing-masing partai politik diberikan anggaran oleh negara. Jadi kalau kita lihat, kalau politik dipandang sebagai sebuah pos pembayaran atau pos anggaran yang akan memiliki sisi multiplier, sisi pengganda. Diberikan anggaran tentu akan menunjang pertumbuhan. Itu yang saya lihat pertama. Yang kedua, mengapa partai politik sekarang berlomba-lomba membentuk sebuah pergerakan seperti pemuda, ditambah lagi dengan menjamurnya pemuda dalam berekspresi. Karena melihat pertama dari sisi ekonomi, ekspresi dari pemuda itu akan menimbulkan yang namanya peningkatan dari sisi marketingnya, dari sisi politik. Dan itu tentunya secara makro akan memberikan kontribusi positif. Itu di sisi makronya. Kemudian kalau saya lihat dari sisi mikro, kenapa partai politik masih, kalau dikatakan tidak mau, saya juga tidak berani, karena saya menilai partai politik belum sepenuhnya. Jadi ibaratkan mereka memandang ada sisi rasa kasih sayang kepada pemuda yang mungkin dengan cara yang salah. Jadi namanya anak pemuda yang masih anak-anak, kalau dilepas nanti takutnya akan menimbulkan masalah lagi. Seperti anak-anak ya, selain anak yang baru gede lah, diberi kesempatan untuk berekspresi, nanti orang tuanya malah menerima masalah yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada semacam pengaburan dalam hal nilai. Jadi kita lihat dari akar dari politik itu adalah bagaimana memahami nilai, memperbaiki nilai, dan kemudian memperjuangkan nilai. Jadi kan saya ingat apa yang dikatakan oleh John Stuart Mill terkait dengan fundamental ekonomi politik, bagaimana di situ masyarakat dari semua sisi, dari semua tingkatan, mereka memahami nilai, kemudian mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan nilai yang ada, kemudian terbentuklah mereka berpolitik. Nah, permasalahan yang sekarang adalah bisa dikatakan pengaburan nilai itu telah terjadi secara sistematis. Jika ditanya kepada pemuda apa nilai yang mereka junjung, mereka terkadang sulit untuk menjelaskan. Dan bahkan kita tidak tahu sekarang pemuda mengusung nilai apa nilai yang mereka usung. Ketika nilai tidak mereka pahami, bagaimana nanti mereka akan menjawab jika ditanya apa nilai yang akan kalian perjuangkan? Dan apakah pemuda dipersalahkan? Tidak, karena kita lihat tadi proses pengkaderan dari yang golongan tua kepada pemuda itu terbilang mereka, ya kalau kita lihat dari kebiasaan selama ini, ketika mengajarkan sesuatu tidak diajarkan sepenuhnya, ada yang tinggal. Yaitu berdasarkan kepentingan juga. Akibatnya nilai itu semakin rapuh. Atau bisa dikatakan bahwa yang tua kehilangan kesadaran kalau bahwasanya ini bahaya kalau ini tidak diperhatikan. Jadi yang tua itu menganggap ini anak muda itu akan tumbuh karena mungkin dia dulu masa lalu dia bisa belajar sendiri, dia ini sendiri, kan begitu ada juga gitu ya. Tanpa ada butuh bantuan orang lain, atau ada semacam ego begitu dah kira-kira? Ego yang demikian tentu ada, tetapi kita tidak bisa menampik bahwasanya yang tua-tua itu mereka akan terus mengkondisikan yang muda itu tetap sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan apa dari yang publik butuhkan dari sebuah pergerakan. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Ya. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh pemuda, ya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bung Rio tadi. Pemuda harus lebih sadar. Pemuda, yang dikatakan saya pernah berdiskusi dengan Ustaz beberapa waktu yang lalu, pemuda harus lebih gelisah. Kegelisahan dari seorang pemuda itu harus begitu kuat. Jika kegelisahan itu tidak ada. Bung Rio, gimana membuat pemuda itu gelisah? Ini menarik. Bagaimana membuat pemuda itu gelisah? Supaya dia tidak lagi selalu dikungkung oleh yang tua-tua, oleh yang ini, atau hanya menjadi penyalur hasrat politik yang tua-tua gitu ya. Bagaimana membuat pemuda itu gelisah? Kalau menurut Bung Rio? Ya, kalau supaya gelisah ya pemuda itu harus banyak keluar.
mereka harus banyak membaca, harus banyak melihat apa yang terjadi gitu kan, tidak hanya berjibaku dengan gadgetnya saja gitu kan. Banyak hal lah sebenarnya yang bisa membuat, dan terpenting adalah ketika mereka menemukan masalah, pasti mereka akan mendapatkan kegelisahan. Saya rasa itu kuncinya gitu. Kalau pemuda sudah melihat masalah, dia pasti akan gelisah. Tapi kalau enggak dia temukan masalah gitu, atau dia nyaman saja dengan apa yang dia lakukan hari ini, sekarang ini, tentu mereka nggak akan gelisah karena dengan sudah terbuai dengan kenyamanan yang ada. Saya rasa memang itu kalau ingin menghadirkan kegelisahan itu. Jadi bisa nggak kita katakan bahwa ketika pemuda ini kehilangan kegelisahan, maka selama itu pula lah dia tidak akan mendapatkan ruang di pentas politik. Bisa demikian, Ustaz. Bisa demikian? Bisa demikian. Kenapa? Kegelisahan itu kan sebenarnya karena pemuda tidak memiliki pemahaman. Nah, kan kita selama ini kita ketahui kegelisahan itu karena mereka sadar. Kesadaran itu tumbuh dari pemahaman dan pengetahuan. Dan selama pemuda masih lemah literasinya, kemalasan dalam membaca, kemalasan dalam berdiskusi secara inklusif dan tidak eksklusif saja, akan selamanya mereka larut dalam sebuah yang namanya tidak sesuai lah gitu. Atau gini, kita bedakan ada mahasiswa sebagai pemuda dan ada pemuda yang tidak mahasiswa. Diskusi, kegelisahan itu kan biasanya milik mahasiswa, jadi ciri khas. Ada nggak saham kampus yang menyebabkan bahwa mahasiswa ini tidak gelisah sekarang? Saham kampus yang menyebabkan mahasiswa tidak gelisah. Ya bagaimana ya? Sebagai calon dosen ini ya. Jadi ada nggak itu? Iya. Ya ini sebuah pandangan. Pertama kembali kepada tadi itu. Saya pernah diskusi beberapa waktu yang lalu dengan salah satu guru besar di UIN Jakarta. Ada mengatakan kebanyakan dosen-dosen muda sekarang mereka tidak melakukan pengajaran di kelas. Tapi lebih banyak presentasi. Jadi mahasiswa ketika duduk di kelas yang mereka tunggu hanya satu slide terakhir yang ucapan terima kasih. Ya, hal tersebutlah menyebabkan mahasiswa itu oke lah, bagaimana kita tidak perlu belajar, nanti akan disajikan, kita akan disuap nanti. Oke. Dan kemudian beberapa waktu lalu pengalaman saya belajar dengan salah satu dosen di kampus yang terakhir di UNP. Ada satu dosen yang sama sekali paling malas menggunakan slide. Tapi dia menekankan kepada mahasiswa dalam seminggu harus mereview penelitian orang. Nah, 50% mahasiswa melakukan review. Sementara yang lain mereka hanya melakukan kopas, lihat abstraknya, kemudian kumpul. Mereka tahu itu tidak akan diperiksa dan yang kita ketahui untuk nilai kan dihitung pertama kehadiran, kemudian UTS, tugas, UAS. Mereka hanya memahami itu. Tapi ketika ditanya apa yang kau dapatkan di perkuliahan, tidak ada. Disitulah salah satu saham kampus mengapa kegelisahan dari seorang pemuda itu tidak ada. Untuk apa sih kita membahas lebih mendalam, untuk apa? Karena pada akhirnya nanti kita akan diberi nilai juga. Untuk apa kita lebih bertungkus lumus melakukan semacam riset di tahun akhir kuliah kita, karena pada akhirnya nanti kita hanya akan ya sudahlah lulus. Kenapa? Kampus mengejar yang namanya akreditasi. Berarti kampus ini bisa kita ganti dengan apa? Lembaga pengajaran tinggi. Lembaga pengajaran. Ya. Lembaga pengajaran tinggi. Oke, sekarang kita lihat sekarang kita lihat bahwa beberapa mahasiswa yang kita pertemukan bercerita nilai itu hanya dengan resum, nilai ini dan itu juga mungkin penyebab. Nah, itu kampus, lingkungan masyarakat. Ada enggak? Kalau misalnya nagari gitu ya, rancak nagari dengan elok nagari dengan tuh rancak nagari dengan mutu. Nah, lingkungan ini sendiri misalnya. Bagaimana ya? Kalau di nagari yang kita tempati di sini ini
untuk 5 tahun belakang untuk menggeliatkan pemuda mungkin susah, sangat susah. Dan ada yang pemuda yang mulai melakukan kreativitas langsung dipatahkan, dan mereka langsung bergerak, tidak membangun massa, tidak membangun tidak mengkonsolidasikan dengan teman-teman sekitar mereka. Tapi 5 tahun ya yang sekarang ini, di samping ada yang namanya sekarang ada namanya Gerakan Nagari Madani ya. Gerakan Nagari Madani salah satunya adalah bagaimana menunjang kegiatan pemuda yang sesuai dengan HBS SDK. Dan saat ini pemuda sudah mulai dibangkitkan kesadarannya untuk melakukan kegiatan. Tapi sebatas ini kegiatan masih sebatas kegiatan, tapi belum memberikan ruh kegiatan itu. Seperti misalnya untuk kegiatan sanggar seni, mereka bolehlah tampil dalam kegiatan kesenian, tapi makna-makna dari kesenian itu seperti apa. Kalau sekarang pemuda diberikan pengajaran tentang batita, tentang pasambahan, tapi makna dari pasambahan itu bagaimana tempat-tempatnya itu belum diajarkan dengan sepenuhnya. Tapi itu ada yang namanya optimis kita. Tapi itu kita tidak bisa melihat itu di daerah perkotaan. Di kota Bukit Tinggi, di kota Payakumbuh, bahkan di kota Padang, pemuda ya ibaratkan kalau di kota Padang yang meramaikan kota Padang bukan orang Padang asli, tapi pendatang. Yang melakukan aksi bersih lingkungan siapa? Mahasiswa yang ada di sana. Ketika mahasiswa pergi, apa? Jadi sebenarnya hubungan dengan masyarakat itu harus dibangun dari segala sisi, dari segala arah. Baik itu dari pemerintahannya yang paling kecil, kemudian dari masyarakat yang sudah ada yang sadar dengan kondisi saya, tidak sekedar mengutuk. Bagaimana menurut Bung Mio? Ada nggak kira-kira memang kondisi nagari yang tua-tua nagari tidak memberikan kesempatan yang mudah untuk berkembang? Ada nggak? Saya rasa memang sama dengan yang disampaikan oleh Bang Sami tadi. Intinya adalah pengakuan ya. Selagi memang masyarakat tidak memberikan pengakuan kepada anak muda untuk berekspresi, untuk memberikan pemikirannya, untuk berkontribusi dalam agenda-agenda pembangunan, tentu ini tidak akan tidak akan menghadirkan keterlibatan pemuda gitu dalam konteks pembangunan masyarakat gitu. Apalagi kalau kita bicara soal politik kita. Nah, saya rasa memang ini kuncinya, seberapa besar masyarakat memberikan pengakuan. Jadi saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Bang Sami itu terkait dengan studi kasus di sini itu juga sangat banyak terjadi di masyarakat di tempat lainnya, termasuk di kampung saya sendiri. Bagaimana ketika anak muda itu muncul langsung dipatahkan, diremehkan gitu kan, belum masanya gitu kan. Jadi hal itulah yang menjadi. Nah, saya rasa tapi kuncinya kembali adalah soal kapasitas, soal nilai tawar gitu. Jadi anak muda tidak akan diakui kalau mereka tidak punya kapasitas dan nilai tawar gitu. Tapi kalau mereka punya nilai tawar, insya Allah pengakuan itu akan didapatkan. Saya banyak melihat hari ini banyak datuk-datuk atau penghulu-penghulu yang dari anak muda yang di usianya di bawah 30 cukup banyak sekali hari ini kita temukan. Atau yang muda-muda itu menjadi tua dia karena dia sudah jadi tua. Ini menghalangi lagi yang muda untuk berkembang. Oh ya, itu juga problemnya. Tapi ada yang menarik sekarang. Ada yang menarik. Pasca Pengpilwana. Iya, betul juga ya. Kita melihat banyak sekarang wali nagari dengan usia yang sangat muda. Kita ambil saja contoh wali nagari Batu Tabang, Bukit Batabu. Kemudian yang sudah lama sebelumnya ada wali nagari Sungai Pua. Mereka cukup energik dalam membentuk menjalankan pemerintahan di nagari. Wali nagari Penampung masih muda. Wali nagari Sungai Pua 88 umurnya. Ya. 68. Tapi itu merupakan dinamika politik yang cukup baik di nagari. Atau itu bisa jadi bukan karena yang muda itu dapat dukungan itu karena memberikan kesempatan, tapi antitesis karena yang tua-tua itu gagal terus memimpin nagari. Bisa jadi artinya kejenuhan orang terhadap jadi coba ini kan sudah dari 2000 ya. 2000 berarti sudah 4 kali. Iya, saya 4 kali kan. Jadi yang ini sudah. Tapi kita kalau memahami demikian,
pertama peluang, kemudian tantangan untuk pemuda. Kalau dinarasikan demikian, bahwasanya kehadiran pemuda untuk memimpin nagari itu karena kegagalan dari golongan tua tidak becus dalam memimpin nagari, itu bisa dikatakan sebagai peluang untuk pemuda dalam menginspirasi pemuda-pemuda yang lain untuk bergerak. Akan tetapi, jangan hendaknya pemuda sebagai bahan uji coba saja. Hanya untuk pelampiasan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap golongan tua. Pada akhirnya nanti golongan muda hanya sebagai tempat luahan kekesalan. Jadi sama saja yang tua dan muda dalam memimpin, tidak ada manfaatnya. Hendaknya seperti itu tidak terjadi. Nah, dengan kondisi saat ini pemuda hendaknya memahami peluang yang ada. Nah, kalau saya melihat salah satu nagari yang saya amati pada tahun lalu waktu melakukan penilaian, salah satu adalah nagari Sungai Pua yang wali nagarinya bisa dikatakan sebagai wali nagari yang muda. Ketika saya melihat cara dia memerintah, hal menarik dari wali nagari ini adalah pertama, dia adalah wali nagari yang menyisihkan anggaran yang cukup banyak untuk pribadinya. Jadi gajinya itu disisihkan untuk buku baru. Jadi bisa dikatakan dia adalah pemimpin yang mungkin di dalam kantornya itu bukunya banyak dan dia dikatakan kolang baca sadunya Gus. Dan namun terus menunggu buku-buku baru. Dan ketika berdiskusi dengan beliau juga memiliki pandangan yang cukup luas. Nah, beliau cukup terbuka. Dan ketika berbaur dengan masyarakat, beliau tidak pernah menempatkan diri sebagai seorang, bisa dikatakan sebagai yang ditinggikan. Dia selalu menempatkan diri pertama sebagai anak di sana, sebagai anak nagari dan butuh bimbingan. Dan kemudian bagaimana dia menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Itu yang saya lihat dari wali nagari Sungai Pua. Meskipun ada yang berpandangan, dia cuma menerima peluh kerja dari wali nagari sebelumnya, Bapak Ferry. Tapi saya melihat dia memiliki formula yang berbeda. Dan saya juga belum melihat wali nagari muda yang ada saat ini. Akan tetapi, ketika pemuda melihat pola dari pergerakan kepemimpinan dari pemuda yang demikian, itu seharusnya pemuda juga harus menemukan cara baru dalam berpolitik di tengah masyarakat. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu ini, bahwa sebetulnya pembicaraan kita belum menyentuh ini soal politik. Kita baru melakukan self kritik atau otokritik terhadap kondisi pemuda yang ada hari ini. Dan mungkin ini akan kita sambung bicara tentang politik di mata pemuda itu atau pemuda dan politik ini. Apa rekomendasi Bung Rio terhadap pemuda yang artinya membangunkan kesadaran bahwa mereka ini bukan agent of change loh, tapi the power of change. Jadi kalau agen itu kan agen umroh, ya. Orang pergi umroh dia tinggal. Agen mobil itu orang berangkat dia tinggal. Gitu ya. Tapi dia harus menyadari bahwa dia itu adalah the power of change gitu ya. Apa rekomendasinya supaya melihat bahwa kalau kesadaran ini tidak muncul, ini kita akan menderita sekian tahun yang akan datang lagi. Saya mungkin kepada kawan-kawan ya, pemuda, termasuk saya juga menasihati diri saya sendiri, bahwa memang kita tidak akan bisa diakui kalau kita nggak punya kapasitas. Itu kuncinya. Saya rasa memang kita akan terus mendiskusikan bagaimana formula generasi tua dan muda gitu kan. Kita akan diskusikan terkait dengan bagaimana negara mengakui pemuda hari ini, tapi itu tidaklah cukup kalau dari sisi kita saja itu kita tidak punya kemampuan, punya semangat untuk membangun kapasitas kita. Saya rasa memang itu yang jadi kuncinya. Selagi kita mau terus belajar, selagi kita mau memperkuat jaringan gitu kan, atau membaca situasi, menemukan dan punya kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah yang ada, saya rasa itu jadi kekuatan bagi kita. Jadi ayo mari kita sama-sama membangun kapasitas kita. Insya Allah kalau kita punya kapasitas dan pandai nanti melihat peluang, tentu apapun yang bisa kita raih lah. Terlebih ya kalau itu bicara tentang pendudukan kekuasaan ya, politik gitu. Jadi saya rasa itu kuncinya gitu.
Kalau Bung Sami, apa rekomendasinya? Ya, berkenaan dengan rekomendasi, pahamilah sebuah pergerakan dari dua sisi. Pertama, pergerakan secara kultural, kemudian secara struktural. Dan ketika pemuda mampu memahami itu, pemuda akan memahami bagaimana dia secara alami sebagai orang yang muda, memiliki darah yang cukup panas untuk pergerakan, dan kemudian secara struktural mereka mampu kemudian membangun konsolidasi, menyuarakan pergerakan, menyuarakan idealismenya. Dan ya, terkait dengan tadi, pemuda harus memahami perubahan. Memahami perubahan itu bergerak, dia harus mengetahui apa yang harus dia ubah. Ketika dia memahami apa yang akan dia ubah, mereka akan mampu membangun formulasi perubahan yang akan mereka lakukan. Jadi ketika terpaut dalam sebuah pergerakan organisasi apapun itu, ketika dalam sebuah training pengkaderan dikatakan kamu ini adalah agent of change, itu jangan diterima mentah-mentah. Jangan bangga dengan istilah itu. Jangan pakai agent of change lagi. The power of change. The power of change atau the change maker. Mereka pembuat perubahan itu sendiri. Terima kasih Bung Sami, Bung Rio. Pemirsa, inilah percakapan kita sore ini di Damoto Institute. Memang belum menyentuh tentang pemuda dan politik. Kita baru hanya berbincang tentang pemuda, semacam otokritik atau self-kritik terhadap pemuda. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi menggugah kesadaran bersama-sama dari seluruh kawan-kawan muda bahwa negeri ini masa depannya ada di tangan mereka. Dan terima kasih sekali lagi Bung Sami, Bung Rio, dan kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.